Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zinah, bab tahrimu tabakhtul fil masyi ma'a i'jabihi bi thiyabihi. Bab haramnya berjalan dengan gaya sombong ma'i'jabihi bisyabihi, sambil mengagumi pakaiannya. Haddatsana Abdurrahman ibn Sallam al-Jumahi qala haddatsana Rabi' yani ibnu Muslim عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ketika seseorang berjalan, seorang laki-laki berjalan, qad a'jabathu jummatuhu, rambutnya, wa burdahu, dan dua kainnya, menjadikan dia angkuh, bangga. Id khusifa bihil ard, tahu-tahunya atau tiba-tiba bumi menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqum as-sa'ah, yang dia yatajaljalu fil ard, bergerak, bergoyang, turun ke dalam bumi, bergerak di dalam bumi, hatta taqumas sa'ah, dia tenggelam masuk dalam bumi
bergerak sampai terjadinya hari kiamat. Hadis yang kedua, bainama rajulun yatabakhtar. Ketika seorang menyombongkan dirinya, yamshi fi burdaihi, dengan berjalan dengan memakai kedua pakaiannya. Qad a'jabathu nafsuhu, dirinya sudah membanggakannya. Fa khasafa Allah bil ard, lantas Allah merengkahkan bumi untuknya, yakni menenggelamkan dia di dalam perut bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dia di dalam perut bumi itu bergerak sampai pada hari kiamat. Hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Nabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في برديه ثم ذكر بمثله. Hammam bin Nabbih dia mengatakan ini di antara yang diceritakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Lantas beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah SAW bersabda ketika ada seseorang yang menyombongkan dirinya dengan memakai 2 lembar kain. Kemudian disebutkan hadis yang seperti yang sebelumnya. Hadatsana Abu Bakar bin Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan mimman kana qablakum yatabakhtaru fi hullatin thumma dzakara mithla hadithihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwasanya dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang dari orang-orang sebelummu yatabakhtalu fi hullatihi, dia menyombongkan dirinya dengan memakai pakaiannya. Siapa orang ini yang disebut dalam hadis? Qila yahtamil an hadha ar-rajul min hadhihi al-ummah. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع هذا. Ada yang mengatakan bahwa ini laki-laki ini yang dimaksud dalam hadis ini mungkin boleh jadi muncul dari umat ini. Maka Rasulullah SAW memberitahukannya bahwasanya itu akan ada.
Berarti pada zaman Nabi belum ada. Waqila, ada yang mengatakan bal huwa ikhbaru amman qabla hadhil ummah. Malahan ini merupakan pemberitahuan berita dari beliau tentang orang sebelum umat ini. Wa hadha huwa as-sahih. Inilah yang benar. Wa huwa ma'na idkhal Bukhari lahu fi babi dzikri Bani Israil. Wallahu a'lam. Di sini juga makna atau makna yang tersirat dari sikap Imam Bukhari yang mencantumkan hadis ini ke dalam bab berita-berita tentang Bani Israel. Dan di dalam hadis ini juga sudah kita temukan inna rajulan mimman kana qablakum. Sesungguhnya ada orang di antara dari orang-orang sebelum kalian. Siapa dia? Wallahu a'lam, boleh jadi dia adalah Qarun. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Qasas. Fakharaja ala qaumi fi zinatihi. Dia keluar mendatangi kaumnya dengan memakai pakaiannya. Yang sebelumnya dia menyombongkan dirinya bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja aku diberi ini atas dasar ilmu yang aku miliki. Jadi Qarun nyombong dia pakar. Karena kepakarannya lah dia kaya. Karena ilmu yang dia miliki dia kaya. Ya. Atau ada lagi orang mengatakan ya sudah pantas saya dapat. Ada juga orang gitu. Kenapa? Ya sejak ketik mu kerajo kolai. Ambu memang menekuni sejak dahulu. Saya itu tumbang tagak. Latih lah mah gitu ya. Pantas lah mau dapat kau. Nah, tidak pantas. Enggak ada yang pantas. Enggak ada yang berhak. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Anugerah dari Allah. Dan itu sudah Allah tetapkan. Apa yang kita dapatkan itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Apa yang belum kita dapatkan tidak akan pernah keluar dari apa yang telah Allah tuliskan. Kita hanya menjemput apa yang telah Allah jatahkan. Ada ilmu atau tidak ada ilmu, kalau seandainya Allah sudah mentakdirkan, dia tidak akan hilang. Ada kompetitor atau tidak ada kompetitor, kalau sudah Allah tetapkan, tidak akan ada yang akan mengambilnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu Allah tenggelamkan. Fa khasafna, lalu kami benamkan dia dan rumahnya.
yakni kami rengkahkan bumi dan kami masukkan dia ke dalamnya dengan rumahnya, semua kekayaannya juga. Ini Qarun itu di mana nih? Qarun ada di Mesir. Saking banyaknya harta dia sampai ke Indonesia. Harta karun. Nah ini apa yang disebutkan oleh Nabi, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, ini makna di sini adalah asap. Yatajaljalu makna yataharraku wa yanzilu muttariban. Bergerak, turun dengan bergoyang, bergerak, yang itu adalah menunjukkan akan bagian dari azabnya dalam kubur. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Faedah yang bisa kita ambil bahwa pertama, kita tidak boleh menyombongkan diri. Apa itu sombong? Adalah batul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina atau meremehkan orang lain. Nah, inilah bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dalam surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menghikayatkan nasihatnya Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, enggak mau noleh orang. Jadi ada orang tapi melengong, tidak melengong ke orang itu dan melengong ke tempat yang lain karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya, yang angkuh. Lalu ayat ke-19, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan bersederhanalah dalam berjalan. Jalan dalam kondisi jalannya sederhana. Tidak jalan dengan sombong. Waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburu-buru suara adalah suara keledai. Bagaimana suara keledai? Melengking, tinggi,
Ya. Ini menunjukkan bahwa kareh suara itu tidak ada gunung. Ya, kareh suara keras-keras, suara menghadi-hadi, suka tidak termasuk dari adab yang baik. Karena disuruh waghdud min sautik. Lunakkan suaramu. Nah ini surat Luqman ayat mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Inilah yang ditanamkan atau ayat-ayat itu menggambarkan apa yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Di antaranya yang diajarkan oleh Luqman itu anaknya adalah bagaimana beradab, berakhlak. Di antaranya adalah tidak boleh membanggakan dan menyombongkan diri. Maka dalam hadis-hadis yang kita pelajari tadi, haramnya berbangga atau berjalan dengan sombong sambil membanggakan pakaian. Atau bangga dengan penampilannya. Karena dalam hadis tadi disebutkan qad a'jabathu nafsuhu. Dia merasa bangga dengan dirinya. Baik itu dengan kegagahan yang Allah berikan kepada dia, atau pakaian yang dia pakai. Wallahu a'lam.